Oke, baik. Terima kasih untuk doanya. Selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara kita di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari General Conference Bulletin ya. Ini chapter 23 atau chapter 22, chapter 2 terakhir ya. Karena ada 24 chapter atau 20, ini 24 malam ya. Ini malam ke-23 dan sepanjang 24 malam ini membahas tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi kita akan mulai kita punya pelajaran hari ini. Ini sudah pertemuan ke-5 ya, mungkin ke-5. Dan mungkin kita masih ada satu lagi pertemuan dan akan selesai chapter 23 ini. Jadi kita akan review sedikit apa yang sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Jadi ini pertemuan mereka 24 minggu ya, 24 hari. Tetapi waktu itu A.T. Jones rindu untuk memiliki waktu yang lebih dengan para jemaat waktu itu. Dia ingin ada waktu 6 minggu untuk mempelajari pekabaran malaikat ketiga. Dia rasa sedikit ya itu 24 malam itu. Jadi kalau 6 minggu berarti sekitar 42 malam ya harusnya. Tetapi mungkin waktu yang membuat mereka harus cuma 24 malam mereka bisa bersama-sama. Nah, di pelajaran ini makanya harusnya 42 malam kayaknya diringkas menjadi 24 malam. Jadi hal apa sih yang dia ingin bahas sehingga membutuhkan waktu 6 minggu? Sebenarnya kemarin waktu lalu kita akan bahas itu, tetapi waktu juga sudah mepet sehingga kita tidak sempat bahas. Jadi hari ini kita akan lihat kenapa dia ingin waktu 6 minggu untuk mempelajari pekabaran malaikat ketiga. Ternyata ada contoh-contoh yang ingin dia bawa, karena contoh itulah yang akan terjadi setelah undang-undang hari Minggu terjadi. Itulah yang akan keluar dan itu menjadi menjadi pelajaran untuk kita juga. Kita akan lihat setelah nanti undang-undang hari Minggu keluar, kita mau bikin apa, seperti apa, itu contohnya di situ. Dan kita akan lihat sama-sama ya. Tapi kita akan membahas dulu apa yang apa yang kita sudah bahas. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa kita beberapa waktu lalu sudah membahas tentang Wahyu 13 ya. Terutama ayat 11 di mana mempelajari tentang Amerika Serikat atau binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini Wahyu 13 ini di ayat 13 dan 14 itu ini dia bilangkan bahwa nanti akan ada tanda-tanda dahsyat, akan ada api turun dari langit di depan mata semua orang kan, dan mereka yang supaya mereka yang tidak dan mereka yang diam di bumi untuk mendirikan patung untuk menghormati binatang yang buka pedang itu kan. Nah, ini akan ada tanda-tanda yang dahsyat dan kita tahu tanda-tanda dahsyat ini setelah patung dibuat atau setelah undang-undang hari Minggu dibuat kan. Tetapi di waktu A.T. Jones itu ada katanya dia bilang ada good many, ada orang-orang yang baik yang dia tuliskan, yang menulis surat ke A.T. Jones. Ini dia bilang bahwa tanda-tanda itu harus terjadi sebelum patung binatang dibuat. Atau dengan kata lain bahwa itu mujizat-mujizat akan terjadi sebelum undang-undang hari Minggu. Makanya A.T. Jones sempat singgung lagi ini pekabaran ini, bahwa ini terjadi setelah Sunday Law, bukan sebelum Sunday Law. Banyak yang kayak sekarang ini ya, kayak undang tutup pintu, banyak juga yang bilang bahwa tutup pintu sebelum Sunday Law, tetapi ada kutipan bilang nanti Sunday Law baru ada tutup pintu kan, lost probation. Nah itulah makanya
banyak hal-hal ini yang terjadi seperti ini, makanya A.T. Jones bilang, kenapa kita perlu untuk membahas nubuatan? Ini ya, tujuan nubuatan. Satu adalah untuk melihat sebanyak mungkin atau melihat apa yang dikatakan ya, apa yang Tuhan, firman Tuhan katakan. Dan sebanyak mungkin apa yang tidak dikatakan firman Tuhan. Karena saudara-saudara di akhir zaman, yang mengulang lagi di waktu A.T. Jones itu, banyak nubuatan yang akan kita dapat atau kita dengar adalah nubuatan apa yang firman Tuhan tidak pernah katakan. Itu yang kita harus tahu ya. Banyak sekali nubuatan yang what is not say, what it not say, it does not say. Nah, pernah dibilang tetapi dengan interpretasi manusia sendiri, mereka buat sendiri, akhirnya salah ya. Dan itu sebenarnya tujuannya untuk mengalihkan pikiran kita. Bahwa, aduh ini, makanya ini kenapa kita harus belajar nubuatan dengan benar. Karena untuk mengetahui banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dikatakan oleh firman Tuhan. Penting ya saudara-saudara. Makanya selain mau dengar orang lain bilang, kita juga harus menyelidiki sendiri. Karena kita harus pegang janji Tuhan bahwa Tuhan bilang, you shall know the truth. Kan? Itu yang chapter 1 kita bahas. Makanya di awal A.T. Jones bilang membahas tentang itu, kamu akan tahu kebenaran. Berarti kalau kita akan tahu kebenaran, kita akan tahu karena firman Tuhan yang bilang itu kan. Makanya makanya kita harus menyelidiki, minta Tuhan saya mau mengetahui kebenaran. Dan Tuhan akan tunjukkan kebenaran itu. Karena itu adalah janji Tuhan. Makanya selalu ada kata yang kita selalu bilang yang kata submit atau yield. Itu bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia akan memberikan ya jawaban tentang apa yang kita minta. Itu ya yang harus kita, ini saya harus garis bawahi selalu bahwa penting untuk apa? Untuk belajar nubuatan di mana untuk melihat apa yang firman Tuhan bilang dan apa yang firman Tuhan tidak pernah bilang ya, tidak pernah katakan. Dan banyak yang apa? Bertolak belakang daripada yang seharusnya ya. Dan itu dia bilang apa? Good people, orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, saudara-saudara, orang-orang baik ya. Nah, jadi kita lihat lagi ya di Wahyu 13 ayat 11 itu, di mana ada kalimat atau dia punya urutan peristiwa tidak terjadi langsung pada waktu itu kan. Jadi di Wahyu 13:11 ada binatang yang keluar dari dalam bumi, memiliki tanduk dua dan berbicara seperti seekor naga. Dan dia keluar tahun 1798 dan belum berbicara seperti seekor naga kan. Jadi urutan waktunya belum langsung terjadi di waktu itu. Nanti urutan waktunya terjadi di Wahyu 13 ayat 15 di mana dia itu berbicara seperti seekor naga, di mana orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh kan. Itu dia punya peristiwa, berarti tidak langsung digenapi. Nah, setelah Wahyu 14 yang kemarin kita baca, setiap peristiwa itu akan digenapi sesuai dia punya urutan. Straight, lurus katanya ya, yang ini bilang, atau Jones bilang. Tetapi yang Wahyu 13 ini tidak sesuai dengan dia punya urutan. Nanti setelah Wahyu 14 sesuai dengan urutan waktu yang dia bilang. Jadi straight ya dia punya urutan waktu itu. Nah, makanya ini yang berapa waktu kita bahas itu, di mana untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bilang bahwa tanda-tanda ini atau mujizat-mujizat ini akan diadakan sebelum Sunday Law, makanya dia atau Jones kemukakan bahwa ini sebenarnya semuanya terjadi setelah patung binatang dibuat atau setelah Sunday Law ya, patung binatang dibuat atau setelah Sunday Law. Jadi setelah Sunday Law kita akan lihat ada dua hal yang kita sudah bahas ini tentunya. Dua hal yang terjadi adalah spiritualisme dan ada miracle ya. Jadi kita pisahkan spiritualisme dan miracle. Karena spiritualisme ini akan ada
yang bangkit ya, seperti yang pelajaran Joy juga yang sudah banyak orang-orang yang bukan dibangkitkan ya. Setan menyerupai orang-orang yang sudah mati, dan orang-orang pikir ini orang-orang ini sudah bangkit, padahal itu bukan orang-orang itu yang bangkit, tetapi itu perwujudan setan ya. Dan dia akan mempengaruhi banyak orang, dan tentunya dia punya tujuan adalah sahabat ya. Jadi misalnya orang-orang yang orang tua, oma opa ada yang sudah meninggal duluan, mereka akan bangkit dan mereka akan bilang bahwa hukum Tuhan sudah tidak seperti itu. Contohnya sahabat sudah dirubah ke hari Minggu. Nah, itu adalah bujukan pertama ya. Dan yang kedua adalah nanti api akan turun dari langit. Mereka akan membuat mujizat-mujizat yang besar. Salah satunya api diturunkan dari langit. Nah, dan api turunkan dari langit itu adalah hal Alkitabiah. Makanya mereka bilang, apakah kamu percaya? Mereka akan tanya kepada umat Tuhan ya, apakah kamu percaya Alkitab? Iya, percaya. Dan tentunya kalau pernah percaya, tahu kan itu peristiwa Elia, di mana Elia, yaitu umat Tuhan, menurunkan api dari langit. Dan sekarang mereka juga mengaku sebagai umat Tuhan kan, sebagai Kristus atau Kristus palsu ya sebenarnya. Mereka akan melakukan hal yang sama. Api turun dari langit juga. Dan banyak orang akan tertipu ya dengan itu. Karena makanya kalau misalnya tidak ada nubuatan yang bilang bahwa nanti akan ada penipuan seperti itu, tentu saja kita harus percaya itu dia punya apa? Dia punya ketika akan dilakukan api turun dari langit, kita harusnya percaya karena itu Alkitabiah. Kan kita harus menerima semuanya oleh iman kan? Karena iman itu apa yang firman Tuhan katakan. Kalau dulu firman Tuhan sempat turunkan api dari langit, berarti itu benar. Tetapi masalahnya di sini ada nubuatan yang bilang akan ada tipuan seperti itu. Berarti kalau ada tipuan seperti itu firman Tuhan, kita harus tahu bahwa memang nanti akan ada tipuan seperti itu dan kita tidak boleh percaya. Nah, umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak percaya kan bahwa itu manifestasi kuasa Tuhan. Makanya mereka menolak itu mujizat itu. Makanya setelah spiritualisme sudah bikin mujizat, semua hal dilakukan untuk membujuk orang itu, tetapi orang itu umat Tuhan tidak mau. Makanya mereka mau bilang apa? Mau apa lagi saya mau buat kepada mereka supaya mereka percaya selain mereka itu dibunuh? Makanya itu kan dia akan speak as dragon, dia akan bicara setelah hal-hal yang dia usahakan untuk itu. Tetapi kita tahu ya umat-umat Tuhan itu sebenarnya waktu itu tinggal perwujudan ya, orang-orang sudah menerima meterai Tuhan atau tidak. Dan mereka yang tidak menerima meterai Tuhan akan dinyatakan tertipu waktu itu. Mereka akan percaya tipuan itu. Dan mereka akan menerima bujukan itu. Dan kita tahu ya, spiritualisme dan mereka itu adalah bujukan supaya tidak mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Itu bujukan, saudara-saudara. Nanti setelah dibujuk, baru akan ada pembunuhan nanti. Dan kita tahu di zaman E.T. Jones itu patung binatang itu akan segera dibuat atau undang-undang hari Minggu akan segera dibuat. Makanya hal-hal yang akan terjadi setelah itu adalah ini yang mereka bahas. Makanya sebelum hal itu terjadi ada persiapan bagaimana pekabaran malaikat ketiga yang sudah kita bahas sepanjang 22 chapter kita sudah bahas bagaimana untuk bersiap untuk bisa apa? Menerima meterai Tuhan. Sehingga ketika menerima meterai Tuhan akan ada yang tipuan-tipuan seperti ini, kita tidak akan percaya. Percuma misalnya kita belajar nubuatan ini tetapi tidak ada dasar di bawah di sebelumnya bagaimana supaya bisa menerima meterai Tuhan, yaitu menerima pekabaran malaikat ketiga. Kita tidak belajar itu, terus langsung sini, tentu kita akan bisa tertipu juga karena akan ada penderitaan yang hebat kan. Makanya itu harus ada dulu bagaimana righteousness of Christ itu atau kebenaran Tuhan itu harus ada di kita dan kita tahu ini nubuatan, mengetahui apa yang firman Tuhan bilang dan apa yang dia tidak bilang ya. Itu yang sangat penting untuk kita tahu. Nah, itu yang kita bahas waktu lalu. Ini kita sampai di halaman 26. Kita akan mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita
Anda mau komentar sebelum kita akan mulai kita punya pembahasan hari ini? Oke. Oke, kalau belum ada kita akan mulai ya, kita punya pembahasan. Ini yang terakhir kita baca, yang lalu kita akan baca lagi, dia bilang begini. Nah, saudara-saudara, tidakkah Anda melihat bahwa dari Pekabaran Wahyu 14, dari catatan pekabaran malaikat ketiga, ketika patung binatang itu dibuat, bahwa sisa si kitab Wahyu adalah cerita yang straightforward story ya, cerita yang terang-terangan, seperti apa adanya ya. Seluruh seperti yang bisa ditulis. Nah, sejak patung binatang itu dibuat dan pekabaran malaikat ketiga keluar seperti yang terbaca, nah, seperti yang sekarang disampaikan dari konferensi ini, mereka di konferensi aja, konferensi waktu itu. Saat kita maju dengan pekabaran itu, sisa kitab Wahyu adalah cerita langsung untuk Anda dan saya sampai akhir kitab ini. Apakah kamu mengerti? Ya, jadi itu yang kita sudah bilang tadi ya. Setelah Wahyu 14, itu ceritanya Wahyu itu terang-terangan seperti apa yang terjadi dan yang kita sudah baca ya satu-satu tentang Wahyu 17, 18, 19, 20, 1, 2 ya. Terus dibilang satu persatu peristiwa semua datang secara langsung berhubungan dan hal-hal itu ada di tepat di hadapan kita. Sisa dari kitab itu hanya itu dan Anda tahu itu dengan cukup baik. Itu yang kita baca ya, yang terakhir kita baca. Nah, sekarang kita lanjut ya. Dia punya pembahasan sekarang, dia bilang, sekarang inilah kata lain yang ingin kami baca dari tempat kami berada. Anda akan mengenalinya. Ini testimoni volume 1 halaman 186, dia bilang ini. Jadi kalau yang warna orange ini, itu adalah kutipan atau ayat ya, saudara-saudara. Yang Ate Jones kutip, dia bilang, itu dirancang untuk membangkitkan umat Tuhan, untuk membuka kepada mereka kemurtadan mereka, dan untuk menuntun pada pertobatan yang sungguh-sungguh, agar mereka senang dengan kehadiran Yesus dan dia layakan untuk seruan nyaring dari malaikat ketiga. Sebagaimana pekabaran ini mempengaruhi hati, pekabaran itu menyebabkan kendaraan hati yang dalam di hadapan Tuhan. Malaikat dikirim ke seluruh penjuru untuk mempersiapkan hati yang tidak percaya untuk kebenaran. Pergerakan Tuhan mulai bangkit dan umatnya mengetahui posisi mereka. Nah, ini bagus sekali. Jadi ini pekabaran malaikat ketiga, ini adalah pekabaran malaikat ketiga, ini dirancang katanya untuk membangkitkan umat Tuhan, membuka kepada mereka, aduh, ini kita punya kemurtadan, kita punya dosa dibukakan. Dan untuk apa katanya? Menuntun pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya dengan ini juga, dengan pekabaran ini, kita bisa dilayakan ketika Yesus hadir, dilayakan untuk seruan nyaring juga dari malaikat ketiga ya. Bagaimana kita tidak mempelajari malaikat ketiga, terus kita mau serukan malaikat ketiga? Tidak mungkin kan? Tentunya kita harus ditobatkan dulu oleh pekabaran malaikat ketiga, baru kita akan apa? Menyerukan ini pekabaran malaikat ketiga. Makanya dibilang ini pekabaran ini mempengaruhi hati. Aduh, terus menyebabkan kerendahan hati yang dalam di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini makanya buah dari pekabaran malaikat ketiga adalah kerendahan hati. Banyak orang yang saya lihat ya pribadi, banyak yang mengaku sudah mempelajari 1888, mengetahui pekabaran malaikat ketiga, tetapi tidak rendah hati, saudara-saudara. Aduh, itu yang, apakah ini mereka betul-betul mempelajari malaikat ketiga atau tidak, atau seperti apa? Justru ada suatu kesombongan dari mempelajari ini. Makanya inilah yang harus kita kalaupun misalnya kita mempelajari ini, orang lain tidak mempelajari ini, janganlah menjadi sombong, karena sebenarnya kita tidak mendapatkan pekabaran yang sebenarnya dari pekabaran malaikat ketiga. Karena ini akan menjadikan orang rendah hati. Nah, terus kalimat berikut yang dia bilang, yang nanti kita akan lihat dia punya contoh di Alkitab, untuk malaikat dikirim ke segala penjuru untuk mempersiapkan hati yang tidak percaya untuk kebenaran. Saudara-saudara, nanti ketika kita mau kabarkan pekabaran malaikat ketiga, nanti akan ada contohnya di Alkitab. Kita akan kabarkan ke si A, si B. Sebelum kita pergi ke si A untuk mengabarkan, malaikat sudah siapkan hatinya untuk menerima pekabaran itu. Jadi ketika dia bertobat,
Tidak akan pernah ada suatu hal yang keluar dari mulut saya. Oh, gara-gara saya yang mengabarkan terus dia bertobat. Aduh, tidak seperti itu. Karena malaikat sudah duluan pergi untuk menjamah hatinya dan ketika datang dia akan terima. Bukan karena kita ya, saudara-saudara, bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi itu Tuhanlah yang bekerja ya melalui malaikat-malaikatnya. Ini bagus sekali ini kutipan ini. Oke, ada yang mau komentar ini sebelum kita lanjut? Dia punya pembahasan atau paragraf berikut. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ya. Terus dia bilang begini ya, di sana kita berada. There is where we are. Jadi inilah bukan di sana ya. Saat itulah mereka berada ya. Jadi ini kutipan ini yang dimana pekabaran malaikat ketiga akan membuat kerendahan hati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Atau Johannes bilang, itulah waktu itu mereka berada. Karena mereka sudah apa? Menerima pekabaran malaikat ketiga. Dan setelah ini mereka siap untuk mengabarkannya kan. Karena sedikit lagi undang-undang hari Minggu sudah mau dikeluarkan. Terus dia bilang, karena sudah waktu itu sudah mereka sudah berada di waktu itu ya, karena sudah mau keluar undang-undang hari Minggu. Terus dia bilang begini, dia bilang apa? Arise. Ini arise and shine ya, ini yang Kak Dolphin bahas di Cipta 22. Bangkitlah dan bersinarkan kan dia bilang. Makanya dia bilang, bangkitlah. Bukan? Dia bilang, ya. Dia telah membawa kita pada pekabaran yang mengatakan kepada kita, bangkitlah, bersinarlah karena terangmu telah datang. Nah, dia bilang. Nah, sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kita telah bangkit karena dia menyuruh kita dan dia berkata begitu. Kita telah bangkit karena kita tidak boleh lupa bahwa kita mengucapkan firman kita, firman dan kita menyerah. Maka firman itu digenapi. Aduh, ini yield lagi ya saudara-saudara. Ini kata-kata righteousness by faith sekali ini, yield ini, atau di mana ini kan yang bilang bangkit atau arise ini Tuhan yang bilang. Jadi faith itu adalah, makanya ini pembahasan faith yang kita lalu kita bahas mungkin Cipta 17. Faith itu adalah melakukan atau percaya bahwa firman itu berkuasa untuk melakukan apa yang dia bilang. Firman itu berkuasa untuk melakukan apa yang dia bilang. Itu ya pengertian faith ya. Jadi ketika Tuhan bilang waktu penciptaan, dia bilang, jadilah terang, firman itu berkuasa untuk menjadikan terang. Nah, ketika dia bilang jadi pohon-pohon, firman itu berkuasa untuk menjadikan yang tidak ada, menjadikan ada pohon. Itu firman itu. Sekarang firman yang sama dia bilang apa? Arise dan arise and shine. Bangkit dan bersinar kan? Itu dia bilang. Jadi firman ini yang berkuasa ini yang akan membangkitkan kita dan akan menyinari kita. Itu dia. Asal apa? Kita apa? Yield pada firman Tuhan. Ini kata yield ini. Kenapa waktu penciptaan itu ketika bumi diciptakan bilang jadilah terang, langsung jadi terang. Karena itu mereka benda mati, artinya mereka menyerahkan sepenuhnya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Masalahnya di kita adalah kita tidak pernah yield kan, tidak pernah menyerah kepada apa yang firman Tuhan katakan, sehingga firman Tuhan itu tidak kita izinkan untuk menjadikan apa yang dia kuasa yang dia mau. Itulah yang menyebabkan nggak terjadi selama ini. Makanya harus ada kata yield ini. Ini kata-kata ini yield, submit, kayak seperti suami istri submit kepada suami. Begitu juga umat Tuhan submit kepada Tuhan. Itulah ini, makanya harus menyerah, harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan ya. Makanya ini kata-kata ini memang penting sekali untuk kita praktekkan ya, bagaimana untuk menyerah kepada firman Tuhan supaya firman itu katanya apa? Digenapi, di-fulfill. Ketika kita yield, menyerah kepada Tuhan, dia bilang rise ascend, itu akan terjadi, kita akan bangkit dan bersinar. Terus dia bilang begini, yang kuning ini ya, dia bilang, dia berkata, bangkitlah,
Kami berkata, Tuhan, bangkitkanlah. Dan kemudian kami bangkit. Tuhan bilang bangkitlah, terus kita bilang, Tuhan, bangkitkanlah ya dengan firman Tuhan. Maka setelah itu kita rise dia. Terus firman-Nya membangkitkan kita. Dia berkata, bersinar. Kami berkata, Tuhan, bersinarkanlah kami. Dan hal itu terjadi. Waduh. Kembali ke penciptaan. Nah, ini tadi ya. Ketika kegelapan di bumi, dia berkata, biarlah terang ada. Terang pun ada. Sekarang dia berkata, bangunlah. Firman itu ketika kita bersandar atau menyerah, atau bahasa Inggrisnya yielding, padanya, itu apa? Akan membangkitkan kita. Dia berfirman, bersinar, dan firman itu ketika kita menyerah atau yield padanya, membuat kita bersinar. Firman-Nya hari ini yang mengatakan bersinar. Jadi saudara-saudara, ini kalau rise and shine ini ketika kita menjadi terang dan bercahaya ya, bangkit dan bercahaya. Aduh, ini firman Tuhan dan itu akan terjadi kepada kita kalau kita yielding ya atau menyerah kepada firman Tuhan itu sendiri. Dan itu akan terjadi ya. Dan kita tahu ini akan terjadi pas ceritanya waktu patung binatang akan dibuat. Dan waktu itu kan sudah akan terjadi waktu itu ya. Patung binatang akan dibuat pada mereka pada waktu itu. Terus lanjutnya dia bilang, firman-Nya hari ini yang mengatakan bersinar, memiliki banyak terang di dalamnya, seperti yang mengatakan, jadilah terang pada penciptaan. Firman itu memiliki terang di dalam firman-Nya, di dalamnya. Dan ketika kita menyerah pada firman itu, dia akan melihat bahwa kita bersinar. Aduh. Itulah ya janji Tuhan. Dan ini luar biasa, ini dia punya kuasa. Makanya ketika kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, apapun firman itu, ketika kita percaya pada apa yang firman Tuhan katakan, kita menyerah kepada firman Tuhan itu akan terjadi ya. Makanya masih ingat yang pelajaran yang ketika sanctuary, kepala pasukan Roma, dia punya apa namanya? Dia punya pembantu sakit, orang yang kerja padanya sakit, terus Yesus mau berkunjung kepadanya, dia bilang apa? Yesus, kau nak perlu datang. Say a word ya, bilang saja satu kata dan dia akan sembuh. Makanya Yesus bilang tidak ada iman yang sebesar ini yang didapatinya di bangsa Israel kan. Karena apa? Say a word. Makanya karena dia tahu firman Tuhan itu berkuasa ya. Itulah iman ya. Percaya kepada kuasa dari firman itu untuk menyanggupkan firman itu melakukan apa yang dikatakan. Makanya itulah iman yang sejati ya. Percaya pada firman itu. Inilah seperti itu. Ketika dia bilang arise and shine, itu firman Tuhan. Itu ada kuasa dan kita akan bangkit dan bercahaya ya. Oke. Bagus sekali ya. Ada yang mau tanggapi? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Dibilang begini, tetapi yang ingin saya perhatikan secara khusus adalah janji bahwa para malaikat diutus ke segala penjuru untuk mempersiapkan hati yang tidak percaya akan kebenaran. Sekarang, para malaikat Tuhan telah pergi melakukannya, bukan? Mereka dikirim. Apa yang akan kamu lakukan? Saudara-saudara, tadi yang kutipan yang kita baca tadi, bahwa sebelum kita mengabarkan Injil, malaikat Tuhan sudah duluan pergi untuk menyiapkan hati yang kita akan pergi kan. Dan itu firman Tuhan ya. Jadi sekarang mereka akan rise and shine. Jadi mereka akan bangkit dan pergi untuk mengabarkan malaikat ketiga karena waktu itu sudah akan terjadi kan seperti itu. Jadi apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mereka sudah akan bangkit dan pergi. Dan kita lihat ya apa yang A.T. Jones bilang waktu itu. Kita mau minta ini dulu ganti-gantian ya baca. Bro Dolphin bisa baca kira-kira yang warna kuning? Ya bro. Ya, thank you bro. Ketika kita pergi meninggalkan pertemuan ini, bergantung pada kuasa Tuhan. Kita pergi dengan kuasanya,
di hadiratnya dengan kemuliaannya atas kita, menunggunya untuk memanifestasikan dirinya dengan caranya sendiri, sesuai waktunya yang baik, sesuai dengan kehendaknya. Maka Anda dapat melihat Dia mengutus malaikatnya ke depan dan kemudian mengutus kita. Kenapa Dia hanya mengirim kita untuk bertemu dengan hati yang telah disiapkan oleh para malaikat? Oke, ada tanggapan bro? Ini yang sudah Ini dibilang tadi ya. bagus, bro. Lanjut, bro. Ini so jelas sekali ini. Iya. Mas. Oke. Thank you bro. Jadi ini memang jelas sekali ya. Jadi ketika kita mau pergi untuk mengabarkan Injil, Tuhan sudah apa? Kirim malaikatnya untuk mempersiapkan dia hati yang kita akan tuju ya. Kita akan lihat contoh-contohnya nanti ya, saudara-saudara. Waduh. Dan ini akan terjadi setelah patung binatang dibuat atau setelah undang-undang hari Minggu. Dan ini penggenapan dari Wahyu 18 ya, kita akan lihat. Oke, terus dia bilang gini. Halo, Li. Oke, ya silakan, Li. Oke, jadi sebelum lanjut kita pingin tambah di sini kita mau coba combine everything yang orang sudah belajar. Oke. Ya. Kan ini undang-undang hari Minggu udah mau dikeluarkan kan, dan Ya, yang kita tahu pertama kali itu nggak boleh bekerja, cease labor on Sunday kan, dan itu kan yang makanya di World Fair itu nggak bisa kerja hari Minggu kan. Iya. Jadi itu dia punya Sunday law kan nggak progresif. Jadi karena itu udah mau di-pass, nah di saat itulah di dalam konteks ini yang mana undang-undang hari Minggu akan dikeluarkan dan tidak boleh bekerja hari Minggu. Makanya di dalam kutipan ini kan dibilang sekaranglah waktunya untuk apa? Arise and shine. Coba Lali kasih turun lagi yang warna kuning itu. Arise and shine. Terus dia bilang, walau ketika kita keluar dari meeting ini atau pergi meninggalkan ini, kita harus depending upon the power of God. We go with His power, His presence. Jadi itu apa? Jadi itu kan outpouring of the Holy Spirit kan, the power of toh? Betul. Iya, jadi itu dia pas outpouring of the oke. Iya. Jadi pas outpouring of the Holy Spirit at the same time arise and shine. Dan itu penggenapan dari Revelation 18:1 karena to arise and shine itu di Yesaya 60 ayat 1 dibilang arise and shine for thy light is come and the glory of the Lord is risen upon you. Makanya the glory of God itu akan memenuhi seluruh bumi karena the glory of God itu udah ada di kita gitu dengan kuasa Tuhan. Jadi bagus sekali ya yang A.T. Jones coba gambarkan selaras sekali dengan Ellen White punya kutipan-kutipan yang akan terjadi during Sunday Law. Dan to be honest, setelah belajar-belajar ini dulu kita punya pemikiran pas Sunday Law itu udah langsung death decree, siapa yang nggak worship Sunday, apa semua itu udah langsung dibunuh. Ternyata nggak seperti itu. Ada tahap-tahapannya yang akan terjadi dan tahap pertama inilah yang umat Tuhan akan arise and shine, akan kabarkan ke seluruh dunia dengan the power of God. Baru nanti yang tadi ada miracle, ada spiritualism, dan semuanya itu baru akan dipersecute. Ya oke, thank you, Li. Cuman mau tambahkan aja itu. Jadi setelah Sunday Law itu akan ada 2 ministry ya, bukan. Jadi ada yang akan mengabarkan pekabaran Tuhan. Nah, ini yang kita tahu, ini yang umat-umat Tuhan yang arise and shine ini yang diutus Tuhan. Dan setan juga akan melakukan dia punya pekabaran ya, saudara. Yaitu dengan spiritualisme, dia akan mengadakan mujizat. Ini memang akan ada 2 kekuatan yang akan kita lihat nanti. Dan inilah ya, makanya kita selalu dan kita tahu kuasa Tuhan lebih besar daripada apa? Kuasa setannya, saudara-saudara. Dan semoga dengan ini pelajaran ini juga kita semua bisa menjadi orang-orang yang arise and shine yang diutus Tuhan ini ya. Puji Tuhan ya. Ini ya, makanya ya ini dari kalimat ini yang dimana ketika kita akan diutus untuk mengabarkan Injil,
kepada orang-orang, dan orang-orang itu sudah dipersiapkan hatinya. Hatinya so mantap, sudah dipersiapkan, dan ketika kita datang, mereka akan terima itu pekabaran, karena memang malaikat sudah persiapkan ya. Nah, setelah itu apa yang T. Jones bilang ya. Terus, maka saudara-saudara, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan untuk mendapatkan interest ya, atau kita punya kepentingan, atau kita punya minat. Apakah kamu tidak melihat itu? Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menarik perhatian atau minat, atau kamu punya kepentingan, dan membuat tampilan yang bagus untuk mendapatkan perhatian. Menarik perhatian atau kepentingan sudah selesai. Tuhan ingin kita memperoleh perhatian itu darinya. Perolehlah perhatian itu dari itu dan jangan membuat perhatian sendiri. Kita akan melakukannya dengan baik jika kita memperoleh perhatian. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita. Jadi ini sebenarnya ini Tuhan yang sudah bikin semuanya ya. Terus dari kita apa ya, maksudnya kita mau bikin apa lagi? Ini semua Tuhan sudah ini ya, stop. Jadi untuk kita punya kepentingan, kita punya perhatian, sudah ada lagi untuk itu ya. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak ada untuk membawa-bawa diri ya ketika mau kabarkan Injil. Oh, saya dari grup ini, atau atas nama siapa. Ini semua atas nama Tuhan ya. Tidak ada diri yang dibawa ketika kita mengabarkan Injil. Kemudian dia bilang begini ya. Kemudian ketika dia mengutus kita, kita harus mengikuti janji itu. Itu ada di hadapan kita, dan pergilah mendapatkan pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita di setiap sisi, di segala arah. Disitulah kita berada. Bukankah seperti itu pada zaman para rasul? Satu alasan mengapa saya berharap untuk memiliki waktu 6 minggu lagi untuk belajar bersama di sini adalah karena kita dapat mempelajari kisah para rasul. Ini yang kita bilang tadi. Kenapa T. Jones ingin 6 minggu ya? Ternyata dia ingin mempelajari kisah para rasul, di mana apa yang terjadi pada rasul-rasul ketika mereka menerima apa? Kecurahan Roh Kudus dan diutus. Nah, itulah yang akan terjadi ya, yang kita akan lihat. Dia bilang begini. Kemudian kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja ketika Dia memiliki caranya sendiri. Tetapi Anda dapat mempelajari sendiri kitab kisah para rasul. Itu adalah buku pelajaran kita sekarang. Itu adalah cara Dia bekerja ketika Dia mencurahkan hujan awal. Dan itu adalah buku pelajaran untuk melihat bagaimana Dia akan bekerja sekarang di saat hujan akhir. Inilah contoh pada saat itu. Kisah 16 ayat 4 dan seterusnya. Aduh, ini yang tadi yang Joy sudah bilang juga. Inilah kenapa Jones ingin 6 minggu untuk mempelajari. Ini dia ingin membahas tentang kisah para rasul, di mana kisah para rasul itu, karena mereka akan memasuki undang hari Minggu kan, otomatis akan ada kecurahan Roh Kudus setelah itu, karena mereka sudah mempelajari pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, setelah kecurahan Roh Kudus, mereka akan melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti apa pekerjaan Tuhan yang mereka akan lakukan? Sama seperti Ellen White bilang, Wahyu 18 ayat 1, ketika mendengar istri dunia akan lebih dahsyat bahkan lebih dahsyat dari kecurahan Roh Kudus. Makanya ketika kita akan lihat apa yang terjadi pada waktu zaman rasul-rasul dulu, ketika mereka mengabarkan Injil dan banyak yang ribuan yang bertobat, begitulah cara kita akan mengabarkan Injil, saudara-saudara. Dan kita akan lihat ya dari kisah para rasul, di mana Tuhan suruh ke sini, Tuhan suruh ke situ, jangan pergi sini, jangan pergi situ. Aduh, luar biasa. Dan kita akan merasakan dia punya pengalaman seperti itu ya, saudara-saudara, kalau kita menerima pekabaran malaikat ketiga dan menerima kecurahan Roh Kudus, apa yang terjadi di rasul-rasul akan kita alami ya. Puji Tuhan ya. Oke, ada yang mau tambahkan di sini sebelum kita akan baca dia punya cerita? Baik. Ya, silakan Pak Edi. Menarik sekali ya ini kutipan-kutipan ini. Saya ikuti dari awal tadi. Bagaimana hasil ketika pekabaran malaikat ketiga itu diterima. Nah, saudara-saudara,
apa ya mau bilang, kita bisa lihat ini bagaimana sering terjadi di dalam gereja ya. Orang merasa ketika dia bisa apa ya, bisa melakukan pekerjaan penginjilan itu semacam dibanggakan sekali gitu. Betul, betul. Iya, betul. Apalagi kalau dia berhasil membuat KKR, Iya. kemudian mentobatkan banyak jiwa gitu. Wah, itu spektakuler. Nah, kenapa hal itu jadi begitu? Karena memang kita lihat kondisi gereja kita itu begitu duniawi. Jadi hal-hal kecil seperti itu sepertinya wah luar biasa. Dan orang justru sering terjebak bahwa ingin melakukan itu karena di situ bisa mendapatkan perhatian yang luar biasa, perhatian yang besar. Interestnya, betul. Aduh, iya, ini dia punya poin. Jadi motivasi untuk penginjilan bukan lagi karena kita rindu jiwa-jiwa itu selamat, membagikan bagaimana kita selamat, pengalaman keselamatan kita, tetapi justru adalah untuk kehormatan. Iya. Bagaimana kita nanti dianggap orang hebat atau rohani gitu. Nah, kebetulan saya juga melihat hal itu dan dekat di sekitar kita. Dan kita melihat ini terjadi. Nah, kemudian begini saudara-saudara, kita bisa lihat ini luar biasa kalau kita betul-betul menerima pekabaran malaikat ketiga dan itu bekerja di dalam diri kita, itu akan terjadi hampir sama persis seperti rasul-rasul. Di mana ketika mereka akan pergi, mereka akan menemukan pekerjaan itu di segala sisi. Artinya di mana saja. Kenapa? Karena begini, kebanyakan sekarang ketika kondisi gereja begitu duniawi, sering kita mengatakan, aduh susah sekali untuk menginjil gitu. Susah sekali untuk mendapatkan jiwa yang bertobat. Ini kesalahan saudara-saudara. Kalau kita mengerti benar pekabaran malaikat ketiga, kita akan jadi seperti ini. Kemanapun kita pergi, selalu akan ada jiwa yang akan Tuhan pertemukan dengan kita. Iya, Tuhan sudah siapkan. Jadi Tuhan sudah siapkan semuanya. Jadi kalau ada yang berkata, kenapa ini susah sekali? Malahan sekarang kan jiwa di gereja disogok lagi ya. Iya. Disogok tetap susah lagi gitu. Nah, ini semua hanyalah menunjukkan bahwa kita sangat jauh dari pekabaran malaikat ketiga gitu. Nah, kalau kita betul-betul menerima pekabaran malaikat ketiga, kita akan menggenapi persis seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kamu berkata 40 hari lagi waktu menuai, tapi aku berkata, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang, yang siap menguning, yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jadi sebenarnya saudara, ketika kita terjadi persesuaian dengan pekabaran malaikat ketiga, kita akan melihat sama seperti dengan Yesus. Kemanapun kita pergi, selalu akan ada jiwa yang akan siap untuk ditobatkan. Jadi Tuhan akan pertemukan itu. Nggak ada tempat di mana, aduh ini susah. Nggak ada itu. Jadi selalu akan ada pintu yang terbuka ketika kita betul-betul bersesuaian dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi tidak ada yang namanya ladang ini susah, atau sekarang lagi musimnya lagi susah. Nggak ada yang seperti itu. Ketika terjadi persesuaian dengan malaikat ketiga, pekabaran malaikat ketiga, pintu akan terbuka. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Tuhan telah pergi dan menyiapkannya. Kenapa? Sudah ada pekerjanya atau hamba-hambanya yang siap untuk bekerja. Nah, masalahnya sekarang adalah kesiapan para hamba ini yang belum. Kita harus mendengar kuasa dari firman Tuhan, bangkitlah dan jadilah terang. Mungkin itu, terima kasih untuk kesempatan. Jadi nanti kita akan lihat contohnya, Brother Debbie. Seperti yang dibilang tadi ya, kenapa ketika kita pergi ke situ, ke satu tempat, kok nggak ada yang ini bertobat. Dia punya kuncinya adalah, kalau untuk, kan kita sudah tahu bahwa ketika kita menobatkan orang lain, bahwa hatinya sudah dipersiapkan oleh malaikat Tuhan kan, atau Tuhan sudah persiapkan hatinya. Ketika kita datang, hatinya sudah dipersiapkan, dia akan bertobat kan? Itu dia punya kunci. Tetapi kenapa ketika kita pergi ke tempat-tempat nggak ada yang bertobat?
berarti kita tidak mengikuti atau kita tidak peka. Tuhan mau bawa kemana kepada kita, Tuhan mau tuntun kita kemana, di mana orang yang disiapkan itu kita mau pergi ke situ atau tidak. Itu yang menjadi masalah ya. Kita pergi ke suatu tempat sesuai dengan kita punya apa ya? Kita punya kehendak, kita punya passion, kita punya mungkin untuk mencari minat ya atau interest yang tadi dibaca. Jadi ini belum ada Advent contohnya. Saya mau bikin KKR di situ. Tuhan tidak suruh ke situ. Kenapa? Karena kalau Tuhan suruh, dia suruh ke situ, dia sudah persiapkan orang yang hatinya akan menerima pekabaran itu. Tetapi kalau Tuhan tidak suruh, berarti dia tidak mempersiapkan di situ orang yang akan menerima kebenaran. Jadi harus peka terhadap di mana tuntunan Tuhan ya mau bawa kita kemana. Kita akan lihat contohnya ya, saudara-saudara, seperti kisah para rasul-rasul yang telah disinggung tadi ya. Oke, apa saudara Ebing bisa baca ini? Dia Oke. ya di kisah ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat diteguhkan, didirikan, dikokohkan ya, dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Boleh baca di keterangan, brother, baru lanjut ya. Dilarang, dicegah Roh Kudus untuk mengkhotbahkan firman di Asia. Ini tanda seru. Dan itu juga ketika Tuhan telah mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh tidak mengizinkan mereka. Oke. Sampai di sini ada komentar, Bang. Jadi ini penginjil ya, khususnya ini Rasul Paulus dan Silas, ini sudah tentu sesudah persidangan di Yerusalem ya. Jadi para rasul memberi amanat ya kepada Paulus dan Silas untuk sampaikan ke jemaat-jemaat. Dan ketika mereka pergi ke jemaat-jemaat, membawa keputusan-keputusan itu, keputusan yang di Yerusalem, mereka pergi ke daerah-daerah yang mereka ingin menginjil gitu. Salah satu di Asia ya. Tetapi Roh Tuhan tidak izinkan. Baru di daerah Bitinia, Roh Tuhan juga tidak izin. Jadi kita bisa lihat di sini orang-orang yang betul-betul sebagai penginjil itu tidak sapu rata. Ya, enggak sambarang, bilang enggak sambarang ajar. Jadi penginjil-penginjil yang betul-betul di bawah bimbingan Roh Tuhan, di bawah bimbingan Tuhan, itu akan peka dengan bimbingan Roh Tuhan. Itu dia, betul. Ya. Jadi dari cerita ini enggak sambarang. Dan mereka mengikuti Roh Tuhan. Tapi gimana mau mengikuti Roh Tuhan kalau nggak peka ya? Iya, itu dia. Jadi kenapa mereka peka? Sudah tentu mereka ada persesuaian dulu dengan Roh Tuhan ya. Iya. Terjadi persesuaian ya, di dalam bahasa yang mudah adalah mereka sering bergaul dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan itu bicaranya sudah lebih keras dan lebih kuat untuk didengar. Makanya untuk melangkah pun Roh Tuhan bisa bicara, jangan ke situ. Dan sudah pasti itu adalah hikmat yang terbaik gitu. Hikmat yang terbaik dari Tuhan supaya kita mengikutinya gitu. Jadi orang-orang yang betul-betul di bawah bimbingan Roh Tuhan akan tahu kemana ia akan pergi untuk menginjil. Iya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas ya yang Brother Ebing bilang tadi. Makanya ini ya, kalau Tuhan utus kita kemana, berarti dia sudah siapkan orang-orang, sudah siapkan hati yang akan menerima firman Tuhan. Kalau dia cegah kita ke sana, dia nggak siapkan orang-orang yang dia sudah persiapan di situ. Kalau kita memaksakan diri untuk pergi ke situ, tidak akan ada jiwa yang akan ditobatkan ya.
Bukan karena jagonya Paulus berkhotbah sehingga orang-orang bertobat, tetapi karena Tuhan sudah apa? Persiapkan hati mereka sebelumnya sehingga orang-orang bertobat. Makanya ini ya, waktu nanti kecurahan Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus sama seperti apa? Paulus dan Silas ya. Mau kemana? Mau ke Manado, mau ke mana? Tuhan akan tuntun kita. Dan dia sudah persiapkan orang-orang yang akan ditobatkan. Hati mereka sudah dipersiapkan sebelum kita pergi ke sana. Dan kita sebagai apa? Hanya sebagai alat di mana Tuhan akan menggunakan kita untuk menobatkan mereka. Yang hatinya sebenarnya sudah disiapkan ya, saudara-saudara. Makanya bukan oleh kita punya kekuatan, bukan oleh kita punya jago, makanya orang-orang itu bertobat, bukan sama sekali. Ya, silakan tadi, Brother Kak Dolphin, silakan. Ya, jadi kan makanya di waktu-waktu yang lalu itu kita sering salah pemahaman tentang pergi menginjil. Iya. Puji Tuhan dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat melalui pekabaran 3 malaikat, di mana kita lihat waktu untuk pergi menginjil itu sudah Tuhan siapkan. Iya. Itu waktu kecurahan Roh Kudus. Nah, di posisi saat ini ketika kita berniat untuk pergi mengabarkan Injil di pulau sana, di pulau sini, di daerah sana, daerah sini, buktinya bahwa kita bisa melangkahi 2 hal. Yang pertama, bisa saja kita tidak diutus Tuhan dan kita pergi. Ya. Lalu kedua, kalau bicara di tempat yang Tuhan utus ada hati-hati yang sudah mau menerima pekabarannya, yang Tuhan sudah siapkan, ya, hal itu juga kita langkahi. Karena memang belum waktunya. Kalau ada orang mau datang belajar dengan kita untuk mengetahui kebenaran pekabaran firman Tuhan, kita ajarkan. Dia datang bertanya sesuai knowledge yang kita tahu. Ya, sesuai pelajaran yang pernah kita pelajari, itu yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita mau tanam diri, mau mempersiapkan diri untuk, saya mau pergi, kasih pekabaran sana, kasih pekabaran sini. Ya. Ini sungguh belum waktunya. Kenapa? Ada banyak bukti yang terjadi. Orang-orang yang pergi untuk mengabarkan pekabaran Injil, ke sana ke sini, tidak ada hasil apa-apa. Ya. Ini indikasi bahwa kita jangan mendahului Tuhan dengan segala maksud dan dengan tujuan Tuhan. Ya, kalau ada yang mendatang, apa sih sahabat itu? Ya, bagaimana sih hidup yang benar itu ya? Ketika kita sudah dapat pelajaran, kita sampaikan ini kabar firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kuasa Roh Kudus kita sampaikan, orang-orang itu yang mendengarkan diberkati. Tapi kalau kita mau pasang badan untuk saya mau pergi ke sana, saya mau pergi ke sini, dan kembali tidak ada hasil apa-apa, ini bukti bahwa kita stop lakukan itu. Jangan lakukan itu lagi, karena belum waktu Tuhan. Ya. Jadi terima kasih. Kabar ini memberikan, pelajaran ini memberikan satu nasihat kepada kita. Jangan mendahului Tuhan. Thank you, bro. Thank you. Halo. Oh ya, silakan. Iya, kayaknya agak kontra ini kalau kita lihat dalam satu sisi ya. Memang sih kalau kita lihat dari dalam buku Kisah berapa itu Rasul Paulus dia ya, sementara kapan lagi pekerjaan yang seharusnya dibilang dikerjakan di masa yang damai itu akan dikerjakan di masa yang paling sulit dan paling menciutkan hati. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dengan Ellen G. White. Tidak pernah disuruh ke Australia. Justru dia dibuang ke sana. Tapi waktu dia tahu bahwa dia tidak disuruh Tuhan ke Australia, tapi dia pergi. Nah, hasilnya apa yang dia dapat di sana? Banyak jiwa-jiwa yang yang bertobat di Australia, dan pekabaran Injil di Australia itu berkembang. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi, memang untuk kesiapan menginjil, kenapa banyak yang gagal? Karena Injil yang dibawakan bukan Injil yang benar. So, selalu dengan hal ya kita harus tahu dengan cara-cara yang lama. Makanan, hari Sabat, perpuluhan, baptisan, mengacu kepada empat fase itu saja yang membuat orang harus dengan membawakan kabar nubuatan yang menakut-nakuti dengan gambar-gambar binatang-binatang. Ya, terus tahulah cara-cara yang lama seperti itu. Nah, persoalannya seperti yang dikatakan tadi oleh Saudara Ebing, berdasarkan Injil yang kekal yang harus dibawakan Wahyu 14 itu ayat 6 dan 7, itu harus bersesuaian.
Tapi apakah kita hanya diam saja menunggu? Banyak kutipan Roh Nubuat bilang mereka yang hanya menunggu kapan waktunya. Baca dalam buku Pelayan Injil dan dalam buku Sabbath School Work, bahwa orang yang hanya menunggu kapan Tuhan mau suruh, itu mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka tidak bekerja, mereka disebut sebagai hamba yang tidak bijaksana. Nah, bagaimana dengan? Jadi kita mesti lihat juga dia punya persesuaian ayat-ayat dan kutipan-kutipan yang kita bawakan. Kalau memang sudah siap, ya why not? Kalau tidak siap, itu persoalannya. Seperti saudara Dolphin bilang tadi, jangan mendahului waktu Tuhan, tapi harus persiapkan diri, harus bersesuaian dulu dengan kebenaran itu. Makanya umat-umat Tuhan dulu waktu disuruh menginjil atau rasul-rasul contoh saja, mereka tidak langsung pergi menginjil, tapi dipersiapkan dulu. 12 murid dipersiapkan matang. Rasul Paulus sudah mengerti kebenaran, bertobat, tapi diuji dulu, dilatih dulu 3 tahun setengah di padang belantara Arab. Persoalannya harus siap dulu, lahir batin, agar apa yang kita bawakan itu tidak kacau, tidak menghinakan Tuhan. Sebagaimana di dalam buku Roma dia bilang, oleh karena kamu namaku dihujat di seluruh muka bumi. Jadi Injil yang salah yang dibawakan, itulah sebabnya tidak ada pertobatan. Kalaupun ada pertobatan, bertobat cuma asal-asal. Akhirnya masuk pintu muka, keluar pintu belakang. Jadi harus dimengerti dulu Injilnya, dihidupkan supaya bisa dibawakan. Ketika dibawakan kemana saja kita pergi, pertobatan juga tidak langsung serta-merta ketika menginjil langsung bertobat. Tidak seperti itu juga. Karena Roh Tuhanlah yang akan bekerja untuk mempertobatkan. Injil yang harus kita bawa itu adalah perintah Tuhan. Bawakanlah Injil itu kemana saja. Pertobatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada yang bertobat, nanti akan ada yang menolak. Sampai situ dulu. Iya, oke. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi, Saudara Victor, ya. Kalau perhatikan ini bacaan di atas tadi sudah dibilang ketika kita pekerjaan malaikat ketiga itu telah melakukan pekerjaannya di dalam membuat kita bertobat dan menjadi rendah hati, ya, kita akan bangkit dan menjadi terang gitu. Kita akan bangkit dan menjadi terang dan kita siap untuk pergi menginjil. Nah, jadi konteks dalam bacaan ini adalah kenapa kita pada akhirnya peka kemana kita harus pergi, karena memang kita telah dipersiapkan untuk pekabaran Injil. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan dari penginjilan ini, ya seperti yang Ate John sendiri katakan, sebenarnya dia ingin bahas ini 6 minggu lagi kalau boleh. Iya. Benar sekali ya bahwa di dalam menginjil kita nggak boleh sembarangan. Ellen White sendiri menjelaskan banyak sekali peraturan atau cara arahan-arahan untuk menginjil. Salah satu yang paling jelas itu dalam buku tulisan permulaan, bisa baca di sana tentang peraturan Injil ya. Ada prasyarat yang sangat mendasar gitu yang harus dilakukan dulu sebelum menginjil. Nah, kalau kita bicara tentang rasul-rasul, bagaimana mereka menginjil, ya memang kita harus lihat Kisah pasal berapa ya? Matius 28 harus dilihat dari Kisah 1 ayat 8. Jadi itu dua cerita yang tidak terpisah. Jadi yang satu ada perintah menginjil, yang satu ada bagaimana mereka harus menerima kuasa dulu sebelum menginjil. Iya. Jadi ketika ada perintah pergi, ya, itu perintah nggak putus di situ. Ternyata Matius 28 itu konteksnya sama, ceritanya sama dengan Kisah pasal 1. Jadi ada persiapan dulu yang harus dibuat, dan persiapan itu persis kalau kita pelajari, persis dengan pekabaran malaikat ketiga. Iya, betul. Jadi apa yang mereka jalankan adalah apa yang akan dikerjakan oleh pekabaran malaikat ketiga. Jadi yang rasul-rasul buat itu di ruang atas selama 10 hari ya, Iya. itu persis dengan apa yang mau dikehendaki oleh pekabaran malaikat ketiga. Dan ketika mereka bersesuaian dengan pekabaran malaikat ketiga, mereka menerima yang namanya kebenaran. Dan setelah kebenaran itu didapatkan, disusulah hujan awal. Dan mereka siap untuk pergi menginjil. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Terima kasih. Mungkin sudah jelas ya. Ada memang
yang saudara Victor bawakan kayak ada sesuatu bertentangan, tetapi sebenarnya tidak ya. Memang betul ya dia punya inti. Ya, silakan mungkin atau. Oh, sorry. Ya. Halo, Li, go ahead, Li. Oke. Oh ya. Ya. Jadi memang harus ada persiapan ya sebelum mengabarkan Injil ini. Makanya kenapa ada persiapan ini, pekabaran malaikat ketiga, agar Roh Kuduslah yang menuntun kita ya. Jadi misalnya, dan kita tahu ini sebenarnya pas patung binatang dibuat ya, karena ini mereka waktu itu undang-undang hari Minggu sudah mau diloloskan. Jadi kita tahu juga di waktu zaman rasul-rasul ini adalah ketika mereka sudah menerima kecurangan Roh Kudus ya di ruangan atas setelah itu. Nah, mungkin jadi pertanyaannya yang mungkin concern dari saudara Om Victor tadi. Jadi kalau ini kan sesudah kecurangan Roh Kudus, jadi Roh Kudus yang pimpin ya. Bagaimana kalau misalnya sebelum undang-undang hari Minggu, bagaimana kita nggak mau kabarkan Injil, cuman tunggu-tunggu seperti yang dibilang tadi kan? Makanya harus dengan bijaksana. Makanya kembali lagi seperti yang sudah Ebing bilang tadi juga, itu memang persiapan ya. Om Victor juga sudah singgung tadi, itu persiapan yang harus dibuat, yaitu persiapannya apa? Pekabaran malaikat ketiga ya. Karena kita mau kabarkan apa kepada orang-orang selain pekabaran malaikat ketiga ya. Makanya inilah Injil yang baik itu, kabar yang baik itu, pekabaran malaikat ketiga yang akan kita sampaikan. Dan dengan demikian juga kalau kita mengkabarkan malaikat ketiga, Tuhan akan siapkan hati mana yang siap untuk menerima itu ya. Asal kita juga benar-benar mempelajari dan mempraktekkan itu malaikat ketiga dalam kita punya kehidupan ya. Ya, oke. Jadi Ya. kalau di tulisan-tulisan permulaan itu di topik peraturan Injil, di situ dikatakan kalau kita tidak siap tapi kita terlalu bersemangat tapi sebenarnya nggak siap. Apa yang terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Kita hanya akan menjadi celah bagi pekerjaan itu sendiri. Itu di dalam tulisan-tulisan permulaan topik peraturan Injil. Kemudian kalau di kisah berapa itu, nanti saudara-saudara baca, itu tentang anak-anak Skewa yang coba melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak siap dalam pekerjaan itu. Jadi anak-anak Skewa ini mencoba mengusir setan dengan nama Yesus ya. Mungkin tahu itu cerita. Iya. Itu setan itu bilang begini, Yesus kami kenal, Paulus kami kenal, tapi kalian siapa? Kemudian setan-setan itu memukul balik mereka dan lari tunggang langgang. Jadi di situ kita bisa melihat penginjilan ini bukanlah pekerjaan biasa. Penginjilan ini bukan sekedar program, bukan sekedar sebuah aktivitas rohani biasa gitu. Ketika kita menginjil, kita sebenarnya sedang menghadapi satu persoalan besar. Dan menurut saya, penginjilan ini dalam definisi saya ya, itu adalah perang besar. Jadi kalau kita memasuki penginjilan harus ingat, kita memasuki medan perang. Nah, kalau kita tidak siap, pasti diserang balik. Dan ya selama 20 tahun ini, malang melintang dalam penginjilan, saya melihat seperti itu sih. Jadi luar biasa ini keadaan di medan penginjilan ya. Kalau kita nggak siap, setan serang balik. Betul. Jadi kita mesti siap. Tapi apakah harus siap sekali atau enggak? Oh enggak. Kita harus lihat juga murid-murid Tuhan Yesus. Yesus sering mengutus mereka sebelum mereka jadi rasul-rasul ya, mendapat pencurahan roh hujan awal. Tetapi hasilnya tidak maksimal seperti ketika mereka di dalam kepenuhan. Jadi mereka pergi menginjil sekalipun mereka belum siap penuh. Mereka belum siap penuh, Yesus telah mengutus mereka dan luar biasa hasilnya. Tetapi hasilnya ya tidak sama seperti ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus itu yang dilakukan di dalam persiapan yang betul-betul maksimal. Jadi penginjilan itu nggak masalah, tapi kita harus hitung-hitung gitu. Kita memasuki medan perang. Bro Ebing, Ya. Artinya begini. Ini yang saya belum clear sebenarnya regarding dengan yang tadi Brother Victor bilang. Artinya begini,
walaupun sebelum ada kecurahan Roh Kudus, artinya Tuhan juga kasih kesempatan kita untuk pergi menginjil. Begitu ya. Artinya ada yang diutus. Saya setuju tadi, dan yang Brother Victor bilang, karena kita juga baca kutipannya ya, kalau kita pergi menginjil, kan bukan kepintaran kita yang membuat orang bertobat ya, tetapi kuasa Roh Kudus yang pada akhirnya yang mengubahkan hati. Nah, sehubungan dengan itu, berarti ketika kita dapat kesempatan pergi menginjil, kita nggak bisa berharap bahwa orang itu langsung bertobat kan, tapi kuasa Roh Kudus yang menjamah. Oke, dari sisi penilaian itu. Nah, kembali lagi ke sebelum kecurahan Roh Kudus, apakah benar berarti memang sebenarnya kita juga bisa pergi untuk menginjil, atau ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk menginjil sehubungan dengan yang Brother Ebing baru sampaikan tadi sesuai dengan kutipan? Kira-kira bagaimana ya? Jadi kita kan bisa lihat tuh cerita di dalam Alkitab bahwa murid-murid itu mereka ada di dalam tahap pendidikan atau tahap pembelajaran yang selama 3 tahun ya bersama-sama dengan Yesus, dan satu-satu waktu enggak tiap hari ya, itu Yesus mengutus mereka sebagai pelatihan untuk penginjilan, dan hasilnya luar biasa gitu. Setan-setan lari dikalahkan, mereka melakukan mujizat. Tetapi yang kita lihat saudara-saudara, hasilnya beda dengan ketika mereka mengalami pencurahan roh hujan awal. Jadi ketika pencurahan roh hujan awal, wah itu lebih dahsyat gitu, lebih dunamais gitu, lebih dari segi kualitas maupun kuantitas, hasilnya itu betul-betul meledak, cepat sekali penyebarannya. Tetapi waktu sebelum masih di tahap pendidikan atau masih bersama-sama dengan Yesus, itu nggak seperti itu. Jadi mereka melakukan penginjilan, tapi hasilnya tidak seperti itu. Tapi itu nggak setiap waktu. Dan itu pun Yesus yang membimbing mereka gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah training yang Yesus berikan. Jadi Yesus yang tahu gitu. Yesus tahu persis bagaimana mereka ini udah bisa di training atau belum gitu. Udah bisa dilepas atau belum. Nah, ketika mereka bisa gitu, ya mereka melakukannya gitu. Tapi sekalipun Yesus yang training ini ya, Yesus yang utus, itu beda dengan ketika terjadi persesuaian dengan Roh Tuhan yang secara penuh ya di Kisah pasal 1 itu hasilnya beda. Dan menurut hemat saya, sebenarnya yang Tuhan inginkan seperti Kisah pasal 1. Hasil gitu. Hasil akhirnya adalah seperti itu. Dan menurut saya seharusnya begitu gitu, penginjilan-penginjilan kita. Kenapa ada roh hujan akhir? Seharusnya itu yang kita capai. Kan kita nggak mau lama-lama di dunia ini gitu. Tetapi masalahnya adalah yang paling mendasar itu di persiapan kita. Bagaimana membuat persiapan, bagaimana membuat persesuaian yang selaras dengan Injil gitu. Dalam hal ini yang kita pelajari pekabaran malaikat ketiga atau pekabaran 3 malaikat. Bagaimana membuat persesuaian sehingga kita betul-betul dilayakan untuk bawa pekabaran. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Dulu kemarin kita bincang-bincang dengan Lali ya tentang SMA Pionir. Kita punya pengalaman di SMA Pionir. Kita bertobat, ya bisa dibilang bertobat itu semenjak SMA Pionir ya. Sekolah di SMA Pionir. Nah, di saat itu saya mendapat panggilan-panggilan Roh Tuhan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya mengikuti panggilan-panggilan itu. Lewat musik yang dinyanyikan di sekolah, setiap kali ibadah, kemudian renungan-renungan yang dibawakan guru-guru itu memanggil saya secara pribadi untuk membuat pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan ketika saya merasa terjadi pertobatan, sebenarnya kita nggak tahu itu bertobat atau enggak, tetapi akhirnya kita jadi nggak suka lagi dengan duniawi gitu. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita jadi nggak suka dengan duniawi dan semakin pingin menikmati hubungan itu dengan Tuhan. Saat-saat kita berdoa, saat-saat kita baca Alkitab, itu kita jadi sangat menikmati.
bukan karena apa ya, tetapi misalnya waktu kita belajar Alkitab, kita semacam bukan lagi misalnya kalau baca Yeskel, kita bukan lagi kata-kata Yeskel, tetapi sementara membaca, tiba-tiba kita udah rasa masuk di dunia Alkitab dan mendengar sendiri suara Tuhan langsung berbicara. Dan itu seperti melihat film di kisah Yeskel itu, film nabi-nabi dulu. Jadi kita rasa itu pemandangan yang hidup sekali, dan ketika Tuhan berfirman, wah itu betul-betul menyentuh hati. Dan saudara-saudara tahu, kita rasanya itu nggak bisa tahan setelah mendengar firman Tuhan seperti itu, nggak bisa tahan untuk nggak bagi kepada orang lain. Jadi seperti apa ya, Yeskel itu bilang atau Yeremia bilang, seperti api terkurung-kurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahan. Jadi nggak tahan untuk nggak mau bagi kepada orang. Dan untuk bagi kepada orang yang kita rasakan adalah Tuhan akan tuntun kepada siapa. Entah mengapa tiba-tiba kita suka sekali jalan gitu, ketemu orang. Nah, di saat ketemu orang, kita rasanya pingin bagi firman yang baru kita belajar. Dan yang jadi seperti itu, saudara-saudara. Orang itu hatinya terbuka dan menerima sepenuhnya firman yang kita sampaikan. Ternyata itu yang dia butuhkan sekali gitu. Dan itu terjadi berkali-kali sejak kita rasa itu pertobatan itu terjadi. Dan hasilnya, saudara-saudara, SMA Pionir itu bangkit menjadi sekolah yang paling rohani. Dan kita bisa bilang mungkin paling rohani di dunia. Kemudian dia menjadi sekolah dengan penginjilan tertinggi. Dan kita bisa bilang tertinggi di dunia. Jadi saudara-saudara, dari pengalaman itu kita bisa merasakan ketika terjadi persesuaian dengan Tuhan, kita peka dengan roh Tuhan, kita akan tahu kepada siapa kita harus pergi. Misalnya orang yang datang, dari sekian banyak orang kita bisa tahu persis, ini orang yang Tuhan utus untuk kita bicara. Dan betul sekali, kita bisa bedakan ini orang yang hatinya terbuka dan enggak. Nah, kenapa pengamatan itu ada? Itu bisa jadi, ya kita bisa bilang bahasanya dipersiapkan ya. Tapi kita juga nggak mengerti kalau itu dipersiapkan, karena kita nggak sadar, kita hanya mengikuti kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi ketika kita rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berfirman, ternyata itu adalah proses pertobatan yang mempersiapkan kita untuk dipekerjakan dalam pekerjaannya. Dan hasilnya, saudara-saudara, saya bisa bilang itu dahsyat dan besar sekali. Baik, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih untuk kesempatan. Tambahan? Iya. Ya, silakan. Halo? Iya. Oh ya, oke. Jadi intinya begini, kita melihat bahwa apa yang dikatakan Saudara Ebing tadi, ataupun pertanyaan dan penjelasan dari Saudara Dolphin, itu sangat benar. Ini kan kita lihat juga ada di punya kutipan di bawah ini. Bahwa orang yang belum tahu akan pimpinan roh Tuhan, dia tidak boleh pergi untuk menginjil ya. Om Victor baca dulu. Mungkin selanjutnya ya. Boleh Om Victor baca? Nah, maksudnya kita cuma lihat ini kan. Jadi nanti kasih komentar satu kali. Oh begitu ya? Iya. Pas ini mau Tunggu, baca. sebelum itu kita maksudnya oke dan. Supaya ada orang yang tahu ada apa pimpinan roh Tuhan itu. Dan Anda dan saya juga mengetahuinya. Atau jemaat mengatakan amin. Dan itulah arti dari testimonis atau kesaksian daripada roh nubuat. Dan itulah arti dari pelajaran pada pertemuan ini. Kecuali Anda siap untuk mengetahui pimpinan roh Tuhan dan mengalami tuntunan roh Tuhan, maka jangan Anda pergi dari tempat ini sampai Anda mengetahui hal itu. Itulah artinya ini. Jadi ini pertemuan di dengan dorang mungkin di ini? At Jones General Conference Bulletin. Ya, di General Conference waktu itu dia. Iya ya, rapat General Conference. Jadi untuk menginjil mereka harus mengerti dulu bagaimana seperti Ebing bilang tadi bahwa persesuaian dengan roh Tuhan, mengerti dan memahami suara Tuhan. Kita sepakat atau apa yang dibilang tadi bahwa pendidikan yang diberikan kepada rasul-rasul selama 3,5 tahun itu adalah pelatihan. Walaupun mereka disuruh menginjil itu ada berhasil. Tapi apa hasil yang mereka dapat itu adalah kebanggaan diri. Sehingga waktu mereka kembali itu ke 70 murid dan bilang, kami mengusir setan-setan, kami menyembuhkan orang sakit. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah kamu
bangga dengan itu, tapi banggalah karena namamu tercatat di sorga. Kan? Kalau dalam waktu pelatihan memang sering terjadi apa? Kesombongan. Tapi waktu Kisah 1 ayat 8 dia bilang kamu akan menerima kuasa dan Roh Tuhan turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah inti yang seperti Ebing bilang tadi. Jadi persesuaian dengan Roh Kudus. Memang kata Roh Nubuat bilang banyak sekali bilang kita harus mencari jiwa-jiwa, tapi harus siap dulu. Iya. Harus siap dulu luar dalam. Karena kita setuju sekali Ebing bilang tadi. Bukan cuma dia bilang bahwa itu adalah perang. Karena memang Roh Nubuat bilang bahwa ketika kita memasuki medan perang atau penginjilan itu adalah medan perang, ya medan perang yang harus kita, karena kita berperang dengan Alkitab bilang dengan roh-roh di udara, penghulu-penghulu yang tidak kelihatan, kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Itulah tantangan kita. Makanya kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata perang, senjata terang, yaitu semua yang sudah tertulis dalam buku Yakobus yaitu, kalau salah. Jadi kita sekarang sementara pelatihan, kalaupun ada penginjilan-penginjilan, ini adalah pelatihan untuk melatih kita agar siap ketika kita telah menyatu dengan Tuhan dalam keduanya menjadi satu daging, yaitu keilahian dan kemanusiaan bersatu di dalam diri umat-umat Tuhan. Curahan roh hujan akhir akan dicurahkan, maka itulah kesiapan untuk penginjilan yang, karena kenapa? Kita lihat ada di grup Forex, itu orang Advent dihina sama sekali. Dihina sekali. Ellen G. White digambar seperti gambar setan lah, seperti Di mana? disebut anam-anam, dan itu tidak ada orang Advent yang berani muncul untuk ada beberapa kali kita muncul, tapi kita melihat bahwa tidak ada yang lain yang berani untuk muncul untuk mengkanter semua tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh kaum Katolik, karena mereka jengkel. Halo? Di mana itu? Apa itu grup Forex? Jadi dorang pe grup sendiri dorang bangun, lalu dorang menghantam keberadaan daripada Advent. Dianggap Advent itu adalah ajaran palsu, Ellen G. White nabi palsu, Uriah Smith. Dorang baca rupanya kutipan-kutipan Roh Nubuat dan cuma mau cari tahu dia punya yang salah-salah kaprah itu yang dorang tidak mengerti. Kegagalan tahun 1844, 22 Oktober. Tepat-tepat dorang bilang, tapi dorang balikan dia punya fakta karena dorang tidak mengerti dia punya maksud kan. Sehingga Ellen G. White dianggap dialah anam-anam, dialah tanduk kecil. Tapi ketika kita masuk untuk mengatakan bahwa coba jelaskan Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, kemudian buku Wahyu, mereka mengelak bahwa dia bilang tidak perlu itu. Nah, itu jadi kita harus tahu, karena kita bilang kalau mau diskusi secara langsung pasti tidak akan tidak akan pernah mereka menunjukkan secara alkitabiah. Nah, ini yang kita lihat. Jadi di dalam ini pelajaran ini kita harus dilatih dulu, dididik dulu sebagaimana Elia, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana Yohanes Pembaptis, ya, rasul-rasul ataupun Rasul Paulus, harus ada pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk pengertian tentang apa yang harus kita bawakan. Injil yang kekal yang harus kita terima dari pekabaran 3 malaikat, kita mengerti, kita hidupkan, baru bisa kita akan bawakan. Jadi memang betul kata Nuh dalam kutipan-kutipan ini kita tidak bisa sembarang menginjil. Karena dalam buku Pelayan Injil dengan buku Sabbath School Work, dia bilang ketika kita tidak mengerti apa artinya Injil itu, lalu kita akan pergi menginjil, kita akan dijadikan bulan-bulanan oleh setan dan Tuhan tidak akan beserta dengan kita, karena waktu ditanya apa kebenaran itu, maka orang itu tidak akan sanggup untuk menjelaskan daripada kebenaran yang dia akan yang dia bilang dia percayai ataupun dia akan bawakan. Nah, ini akan menjadi persoalan atau problem dalam kehidupan iman kerohanian umat-umat Tuhan di akhir zaman. Banyak yang mengaku umat Tuhan, tetapi Injil yang mereka mengerti tidak sesuai dengan Injil yang seharusnya untuk dibawakan untuk menuai jiwa-jiwa pada masa penuaian terakhir. Ya. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas ya ini. Dia punya ini ya. Dia punya pengertian ini. Banyak yang memang pergi tanpa diutus ya. Makanya ini yang perlu sekali bagaimana tuntunan Roh Tuhan ya, bagaimana kita mengetahui pimpinan Roh Tuhan itu. Dan memang ya yang seperti Ebing juga bilang tadi ya, kita akan tahu itu juga kalau kita sudah kecurahan Roh Kudus. Jadi ini kan mereka akan, kalau undang-undang hari Minggu sudah dikeluarkan, hal berikut adalah kecurahan Roh Kudus ya, dan inilah yang akan terjadi
Kalau kecurahan Roh Kudus, mereka tahu pimpinan Tuhan, Roh Tuhan itu seperti apa ya. Dan mereka akan pergi sesuai dengan arahan Roh Kudus ya. Bukan pergi dengan dia punya kepintaran sendiri. Oke, kita lanjut ya. Ini dia punya kutipan yang bicara tentang para rasul. Apa anti early bisa baca? Apa anti early available? Oke. Oke, Lali. Ya. Mulai dari nah ya. Ya. Wow. Nah, mereka tidak dapat lagi mengkhotbahkan Injil di Asia, dan mereka tidak dapat pergi ke Bitinia. Dan yang dapat mereka lakukan hanyalah pergi sejauh yang mereka bisa ke satu-satunya tujuan yang terbuka bagi mereka. Jadi mereka turun ke Troas, itulah batas mereka. Mereka tidak bisa mengabarkan Injil di belakang mereka. Mereka tidak bisa pergi ke kanan dan tidak ada tempat ke kiri. Dan di sanalah mereka berada di tepi laut. Itu mereka. Lalu bagaimana? Kemudian Tuhan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Lanjut Anti Erli. Ini yang harus mereka lakukan ya. Dan melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi pantai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turun mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Bapa di surga. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Oke, lanjut mungkin Anti Erli. Yang terakhir, kuning. Mengapa Tuhan ingin mereka pergi ke Makedonia? Untuk bertemu dengan minat ketertarikan yang telah dibukakan sebelumnya oleh para malaikat Tuhan. Oke. Ada yang Anti Erli mau tambahkan di sini? Nggak ada tambahan, saya mau ambil kesimpulannya aja yang setiap Tuhan jadi mereka seperti dituntun oleh Roh Suci ya. Jadi mereka mau pergi ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Terus jadi di mana Tuhan membukakan jalan, ya disitulah mereka pergi. Jadi Roh Suci lah yang menuntun mereka. Dan waktu di dalam penglihatan Paulus melihat ada seorang wanita yang suruh pergi ke sana kan. Jadi Tuhan memberikan penglihatan supaya dia pergi ke ke Makedonia ya, karena di situ ada seorang wanita yang memerlukan firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu kemana mereka disuruh pergi. Itu aja kesimpulannya. Ya, betul sekali. Kesimpulannya seperti itu. Dan memang ya, kalau itulah artinya pimpinan Roh Tuhan ya, di mana ketika kita mau, jadi yang pertama adalah persiapan kita ya. Ketika kita sudah siap, kemana saja kita siap ya. Makanya rise and shine ya. Kita sudah siap mau kemana saja karena persiapan sudah ada. Injil sudah ada di kita. Sekarang tinggal Tuhan mau utus kita kemana ya.
makanya yang dibilang tadi situ ya, mereka tidak bisa pergi ke Asia, tidak dapat pergi ke Bitinia. Jadi nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke kiri. Terus ada di tepi laut, mau kemana mereka? Makanya ini kalau Roh Tuhan yang pimpin, makanya dia lihat ada penglihatan seseorang di Makedonia yang berseru, kasih ini, kemarilah ke Makedonia. Jadi inilah pimpinan Tuhan. Jadi kenapa mereka ke Makedonia? Karena di sana Tuhan sudah siapkan hati yang akan menerima firman Tuhan. Inilah ya, makanya ini harus peka dengan apa yang dengan namanya itu pimpinan Roh Tuhan ya. Makanya dibilang yang tadi Om Victor baca ya. Apa ada orang yang tahu apa pimpinan Roh Tuhan itu? Itu kan makanya. Jadi kecuali kita siap untuk Roh Tuhan dipimpin oleh Roh Tuhan, kita kenal itu Roh Tuhan, makanya kita siap pergi kemanapun. Dan kita tahu Rasul Paulus waktu itu siap dipimpin oleh tuntunan Roh Tuhan. Jadi ketika mau dipanggil kemana, dia siap pergi ya. Paulus mau dibawa kemana, dia siap pergi ke sana. Cuman bukan dia punya kehendak mau kemana, tetapi Tuhanlah yang mengontrol dia mau kemana. Karena makanya dia punya tujuan ke Makedonia, karena di situ ada orang yang namanya Lydia siap untuk menerima kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan akan mengarahkan kemana kita pergi, yaitu kemana dia sudah persiapkan orang untuk dipertobatkan ya. Makanya ini kayak tepat sasaran ya, kita mau kasih perkabaran ke tepat sasaran. Makanya enggak heran ya, waktu kecuran Roh Kudus nanti begitu banyak orang yang akan bertobat. Kenapa? Karena mereka sudah siap dan kita mengabarkan kepada orang yang sudah siap ya. Jadi ini kayak memang tepat sasaran ya, tepat sasaran. Jadi mau pergi ke mereka yang siap dan pasti hasilnya ada ya, pertobatan jiwa-jiwa yang akan terlihat waktu itu. Puji Tuhan ya, ini yang akan terjadi nanti. Dan biarlah ini kerinduan kita ya untuk mengalami hal ini semua, yaitu di bagaimana Tuhan akan pimpin kita ya. Oke, terima kasih. Kita akan baca ini mungkin tinggal 2 paragraf lagi untuk hari ini. Kita akan baca ya. Dia bilang begini. Cornelius juga mencari Tuhan. Seorang malaikat menampakkan diri padanya dan menyuruhnya untuk memanggil Petrus yang akan memberitahunya firman, di mana dia akan diselamatkan. Petrus pergi, tetapi itu hanya untuk memenuhi minat atau ketertarikan ya yang sudah dibangkitkan. Filipus juga dikirim ke seluruh negeri untuk bertemu sida-sida dan memenuhi minat yang sudah muncul dalam pikiran dan hatinya. Aduh, ini. Jadi ketika inilah ya, orang-orang yang mencari Tuhan akan dipertemukan dengan kita ya, atau misalnya kita bilang umat Tuhan ya. Jadi ketika sama dengan Petrus, Cornelius ini ada niat untuk mencari Tuhan, dan Petrus digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Cornelius. Jadi hati Cornelius sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan Filipus. Hati sida-sida sudah dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan, dan Filipus diutus ya, dan kita tahu roh Tuhan yang membawa dia ke sida-sida itu. Dan ketika bertemu dengan sida-sida itu, hati menerima firman Tuhan itu, dan sida-sida itu dibaptiskan. Dengan kita sudah tahu bahwa ceritanya, dan ini kita bisa melihat bagaimana tuntunan Roh Tuhan untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang benar-benar sudah dipersiapkan hatinya, atau yang dengan kata lain mencari Tuhan. Terus dia bilang begini, pada poin itu sudah cukup Anda dapat melihat dengan ini bahwa kitab Kisah Para Rasul mulai hari ini dan seterusnya adalah buku pelajaran Anda dan saya tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia akan melaksanakan pekerjaan itu di tempat apa yang dia ingin kita tempati di dalamnya. Dan saudara-saudaraku, ingatlah bahwa apa yang dia katakan akan terus berlanjut. Jadi saudara-saudara, ini adalah pelajaran di mana buku Kisah Para Rasul ini akan terjadi ya. Ini makanya waktu itu, makanya kembali lagi kita mau bilang, waktu itu sudah mau Sandelo, dan
hal yang akan terjadi pada mereka itu adalah apa yang terjadi di zaman para rasul-rasul waktu itu. Dan kenapa mereka belajar itu? Karena itu akan segera terjadi pada mereka, di mana mereka akan bekerja untuk Tuhan, dan mereka yang akan dipimpin oleh Roh Tuhan kemana saja mereka pergi. Aduh, kalau mau lihat ini luar biasa ya, cerita rasul-rasul dipimpin, walaupun contohnya Paulus banyak dia punya tantangan, kapal karam segala macam dia hadapi, tetapi dia pergi dengan sukacita ya saudara-saudara, karena ini adalah tuntunan Roh Tuhan, bukan dia punya keinginan mau kemana, tetapi Tuhanlah yang mengendalikan kemana dia harus pergi. Aduh, ini menjadi kerinduan kita ya saudara-saudara, di mana Tuhanlah yang akan memimpin kita kemanapun kita pergi, dan kita akan diutus karena diutus ya, bukan kita mengutus diri kita sendiri. Puji Tuhan ya. Ini kita punya Bible study sampai di sini. Dia punya kutipan kita baca. Ya, silakan kalau ada yang mau tambahkan, silakan. Iya, Li. Mau tambahkan, Li. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu kecurahan Roh Kudus itu Ya. dan di para murid-murid Tuhan Yesus itu, kalau kita baca tulisan Ellen White, dia bilang sebenarnya kecurahan Roh Kudus itu Tuhan mau kasih kepada siapa saja. Ya. Cuman orang aja kan yang nggak siap kan. Iya. Kita nggak siap, apalagi mengerti pekabaran malaikat ketiga ya untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Dan kita lihat di zaman murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas itu, satu hari 3.000 jiwa dibaptiskan toh. Nah, ini Ellen White bilang di Wahyu 18 ayat 1 lebih dahsyat. Dia punya pergerakan dan lebih besar dia punya manifestasi yang akan dinyatakan dibandingkan dengan Pentakos. Nah, kalau kita lihat Pentakos ini sudah dahsyat, di Wahyu 18 ayat 1 yang kecurahan Roh Kudus akan lebih dahsyat. Dan kita lihat yang tadi itu, yang sida-sida itu, yang Tuhan bawa Filipus itu. Nah, waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas, kita kan bisa, Ellen White bilang ya, bisa buat miracles, bisa signs, ada tanda-tanda, ada keajaiban. Bisa saja kita di Amerika tiba-tiba sudah tiba ke satu tempat yang Tuhan sudah siapkan di Rusia. Tuhan Yesus punya murid-murid nggak bisa bahasa yang lain, tapi orang-orang di situ ngerti. Jadi kita bicara orang Rusia bisa ngerti, saya punya. Jadi wah, lebih dari 3.000 orang, dan ini dahsyat sekali ya. Makanya hebat sekali ini apa yang akan terjadi, yang seharusnya terjadi di 1888, seharusnya terjadi di 1893 seharusnya. Tapi akhirnya tidak terjadi karena kita sudah tahu pekabaran malaikat ketiga, kuncinya ini yang tidak tidak diterima, dan ataupun diterima tapi tidak dihidupkan, atau ya gitulah, dia punya kondisi untuk menyiapkan ditolak. Iya, makanya Ellen White bilang waktu pekabaran A.T. Jones dengan Wagner diberikan, untuk kecurahan Roh Kudus tanpa batas itu enggak terjadi di saat itu. Jadi puji Tuhan ya, maksudnya ini kan satu hal yang excited mau orang lihat gitu ya, dengar. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan orang semua bisa jadi di bagian dalam dengan bagiannya orang kecurahan Roh Kudus, dan bisa mengalami manifestasi kuasa Tuhan yang sangat besar untuk membawakan Injil kemana saja Roh Kudus akan pimpin. Tapi kuncinya yang Ellen White bilang, orang juga harus ada close communion dengan Tuhan untuk bisa mengambil bagian di dalam kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, dia punya kesimpulan juga ya, maka bahwa nanti ketika Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita, banyak hal yang akan dilakukan ya. Dan itulah yang penggenapan juga Wahyu 18 yang 1, seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Dan Ellen White bilang itu diparalelkan sama dengan Pentekost. Bahkan di Wahyu 18 ayat 1, dia punya peristiwa lebih dahsyat daripada yang terjadi di zaman rasul-rasul yang waktu kecurahan Roh Kudus di zaman rasul-rasul.
akan lebih ya. Makanya itu Wahyu 18 ayat 1 itu tidak terjadi ya waktu 9/11, karena 9/11 tidak lebih dahsyat daripada waktu Sunday Law. Waktu kecurahan Roh Kudus di zaman rasul-rasul. Jadi inilah yang akan terjadi nanti. Makanya inilah ya nubuatan yang dibilang sini apa yang akan terjadi nanti. Makanya yang paling penting adalah persiapan ya. Ini kita lihat indahnya bagaimana Roh Tuhan yang akan menuntun kita. Tetapi persiapan untuk bagaimana kita siap untuk mengabarkan Injil, bagaimana untuk dicurahkan Roh dalam jumlah yang tanpa batas, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sudah kita pelajari dan akan lagi kita pelajari nanti ya saudara-saudara. Biarlah ini pelajaran yang sudah kita ikuti selama beberapa waktu yang lalu tidak hilang begitu saja ya, di mana bagaimana kita supaya bisa menerima kecurahan Roh Kudus itu seperti apa. Mungkin kita harus pelajari lagi ya, apa yang kita sudah pelajari agar kita benar-benar mengerti. Karena secara pribadi juga ini adalah hal yang baru untuk saya pribadi, bagaimana belum banyak yang kita ketahui ya, masih banyak hal yang perlu kita pelajari dari pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dia akan tuntun kita untuk mempelajari hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Inilah hal yang penting. Dan begitu banyak hal-hal yang tidak menyangkut keselamatan yang setan akan berusaha untuk tampilkan di depan kita untuk mengalihkan perhatian kita dari pelajaran ini, saudara-saudara. Begitu banyak hal. Dan sepertinya tampaknya berhasil ya, saudara. Tapi makanya kita harus kembali lagi fokus apa yang harus kita pelajari dari pekabaran malaikat ketiga untuk mempersiapkan kita memperoleh kecurahan Roh Kudus, sehingga pengalaman daripada rasul-rasul bisa menjadi pengalaman kita bagaimana Roh Kudus yang akan menuntun mereka ya. Oke, kita akan tutup, tapi mungkin kalau ada yang mau tambahkan 1-2 sebelum kita mau berdoa, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Oke. Kelly, boleh sedikit? Ya. Oh ya, silakan. Oh. Oke, kita lihat tadi di poin pelajaran ini adalah minat untuk menginjil ya, Li. Iya. Jadi kalau kita belajar Bible study atau apapun, kalau nggak ada minat menginjil pun kayaknya sia-sia. Iya. Karena waktu kita baca di kemenangan akhir, waktu Yesus mau datang, imam-imam besar ahli Taurat nggak tahu Yesus mau datang kapan atau apa. Sampai malaikat pun kecewa dan mau kembali ke surga karena masa belajar Yesaya, yang semua buku-buku dipelajari tapi nggak ada yang sambut ini kedatangan juru selamat. Iya. Dia kecewa sekali, dia pergi ke padang gurun. Ada gembala-gembala yang menyanyi dan akhirnya dia ke sana dan memberitakan itu semua. Jadi bagi kita mungkin minat untuk menginjil ini yang penting sekali mungkin. Kita di sini di SMP ini sudah 3 kali diancam untuk masuk penjara karena memberikan Bible study ke anak-anak atau apa. Padahal kita pikir masih banyak yang kekurangan. Tapi ya itulah, kalau kita berdoa minta Tuhan tuntun atau apa, Tuhan gunakan saya lah Tuhan. Gitu. Jadi doa saya selalu, Tuhan gunakan saya, Tuhan gunakan. Use me. Jadi kalau kita tidak ada minat, kayaknya mau temukan jiwa bagaimana. Kalau kita cuma belajar saja, tapi itulah. Jadi pada intinya kita selalu berdoa cuma Tuhan tolong gunakan saya untuk menginjil. Itu saja, Li. Iya, oke, terima kasih. Iya, jadi selain minat, makanya itu ya, ketika ada minat untuk mengabarkan Injil, persiapan juga untuk sebelum mengabarkan Injil itu adalah perlu ya. Tapi banyak juga yang cuma belajar ya, yang mungkin orang mau tekankan, belajar tetapi tidak ada minatnya untuk mengabarkan Injil ya. Itu suatu hal yang ini juga ya. Bagaimana sudah banyak belajar tetapi tidak ada niat untuk membagikan. Dan ada juga ya, makanya ada juga yang suka mengabarkan Injil tetapi tidak ada persiapan. Ini kayak ada 2 hal yang kontras ya. Tetapi iya ya, makanya di sini yang harus kita tekankan, ini semuanya kita akan keluar untuk pergi mengabarkan Injil. Tetapi kita juga sebelum pergi mengabarkan Injil harus ada persiapan, yaitu bagaimana Roh Kudus memimpin kita, bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan apa? Pekabaran malaikat ketiga ya.
utamanya supaya kita tahu ini pimpinan Roh Tuhan nanti seperti apa. Ya. Oke, silakan Brother Bing. Silakan sebelum kita tutup. Ya. Menanggapi sedikit ya yang Saudara Onang bilang. Jadi seperti yang kalau sahabat berapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah atau 3 minggu lalu di Kerinduan Segala Zaman. Jadi ketika kita bertobat itu ada secara spontan kita rindu untuk membagikan kesaksian kepada orang lain. Jadi minat di dalam menginjil itu adalah hasil bagaimana pertobatan seseorang ya untuk hasil pertobatan seseorang untuk berbagi kepada orang lain. Jadi dia alami ya, spontan. Nah, kecuali ya apa yang kita pelajari itu tidak membawa pertobatan. Jadi kalau kita yang kita pelajari tidak membawa perubahan hati, ya makanya nggak mau terjadi itu minat untuk menginjil. Tapi puji Tuhan ya kalau orang telah tiba pada satu pemahaman yang benar, saya rasa akan secara spontan untuk suka menginjil. Seperti murid-murid dahulu. Mereka tidak tahan untuk tidak membagikan. Dan kita bisa lihat orang-orang yang disembuhkan Yesus, sekalipun dilarang oleh Yesus untuk diberitakan, mereka tetap beritakan. Yesus bilang, jangan bilang ya. Tetap mereka bilang gitu. Sekalipun ditahan. Jadi ketika seseorang betul-betul mengalami Yesus di dalam hatinya, jadi ada satu rasa yang spontan untuk berbagi kepada orang lain. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih, Brother Bing ya. Sudah menguatkan apa yang statement dari Onang juga tadi. Baik, terima kasih saudara-saudara untuk semua. Halo, Li. Oh iya, silakan. Sorry, cuman satu aja. Iya, pendek. Silakan. Jadi kalau waktu kita lihat ini, kenapa Tuhan nggak jadi datang dan kecurangan Roh Kudus tanpa batas tidak dicurahkan di 1893, 1888, sedangkan mereka sudah terima pekabaran ini dan mereka ngerti pekabarannya. Sekarang kita mau challenge ya untuk kita semua, termasuk saya punya diri sendiri. Kita mau quote kutipan Ellen White yang dia bilang, "How do you treat my message?" Ya kan? Bagaimana kita treat Tuhan punya message, itulah yang menentukan kita punya destiny, kita punya kehidupan kekal atau kematian kekal. Nah pertanyaannya, ini kan orang baru bahas tuh 1893 General Conference, banyak sekali pelajaran yang beautiful yang dapat di situ. Nah apakah kita udah benar-benar mengerti atau enggak gitu loh? Karena buat kita satu kali bahas itu, kita rasa orang yang paling mengerti adalah orang yang kasih Bible study. Orang yang mendengar mungkin ya 20, 35 sesuai dengan orang punya konsentrasi berapa persen. Jadi yang kita mau challenge ini adalah ini buku ini udah mau selesai ditranslate dalam bahasa Indonesia, mungkin tinggal berapa pages ya Li atau udah selesai? Iya, sudah mau selesai. Jadi untuk teman hari ini selesai. Oke. 24 chapter. Hari ini udah selesai ditranslate. Dan ini akan diusahakan dengan pertolongan Tuhan untuk di print out, dicetak, dan dibagi-bagi siapa yang mau. Dan bukan siapa yang mau, kalau kita rasa ini penting sekali, inilah yang menentukan kecurangan Roh Kudus tanpa batas. You guys, kalau kita benar-benar mau partake the outpouring of the Holy Spirit, we better understand this message. Kalau nggak akan bisa bagian untuk outpouring of the Holy Spirit, sebagaimanapun kita wow, murid-murid Tuhan Yesus kecurahan Roh Kudus ke sini, tapi kalau kita nggak ngerti dan praktekkan, kita nggak akan bisa ambil bagian dalam kecurahan Roh Kudus tanpa batas untuk mengerti akan pekabaran malaikat ketiga. Jadi ya itu kan pilihan kita juga. Cuman istilahnya Tuhan buka jalan untuk kita bisa kembali lagi dan review pelajaran-pelajaran yang kita sudah belajar. Untuk teman-teman di Indonesia, translation bahasa Indonesia udah selesai semua dan tinggal di print out. Cuman ya itu kalau misalnya kalian lihat ada dia punya translation-nya kurang kena atau apa, anyway di sebelahnya itu ada bahasa Inggris yang bisa
kembali lagi dilihat seperti itu ya. Jadi saya encourage kita semua karena orang kan sama-sama belajar, sama-sama maju. Orang semua mau untuk kecurangan Roh Kudus. Jadi please review lagi ini pelajaran. Kalau bisa share apa yang kalian dapat kepada teman-teman dan bagikan. The more kita share, the more kita hidupkan, the more Tuhan akan memang di saat inilah Tuhan akan datang dan orang-orang akan kecurangan Roh Kudus yang harusnya sudah terjadi di masa lampau, tapi akan terjadi di zaman kita. Oke, thank you. Iya, terima kasih. Oi, boleh share Boleh join. linknya, Iya. share linknya di Iya. link Google Drive Iya, supaya jadi- orang bisa akses. Iya. Kita kasih di Google Drive, bukunya juga kita akan coba print out di Indonesia. Siapa yang mau silakan ambil untuk dipelajari lagi dan please share because this message yang akan membuat kecurangan Roh Kudus tanpa batas. Oke, Amin. for sure I will. Iya, itu Ya, kalau di print out kan susah, enggak. Misalnya hanya orang dekat aja yang bisa. Kalau mau ke Amerika kan terlalu jauh untuk kirimnya. Dan bisa nggak print out kalau print out di sini Auntie Erli. Iya, oh di sini. Kalau di Amerika, Tante Li bisa print out di Amerika. Kalau di Indonesia, print out di Indonesia gitu. Kan di sini Enggak, juga bisa di print out. Maksudnya bisa dikirim lewat kayak email atau WA Iya, bisa. Sekali. Maksudnya siapa yang mau bukunya, silakan. Siapa yang mau email, mau Google Drive, mau apa, semua akan dikasih gitu. Yang mau bukunya akan di print out gitu. Terus bilangnya ke siapa? Nanti kita kasih. I'll share dia punya translationnya semua di grup dan juga di website The Hall of Man, ada di situ nanti dikasih. Oh, oke, di WA The Amin, Hall of puji Man. Tuhan. Oke, thank you. Iya, oke. Puji Tuhan ya, praise God. Oke, Ebing mau bilang apa tadi, Ebing? Halo? Oh, enggak ya? Ya. Iya. Enggak, cuma mau bilang dalam bentuk soft copy. Jadi dengan senang hati kalau kita di sini terima apa aja. Iya, kita akan bikin hard copy dan soft copy. Nah, soft copy kan sudah ada, tinggal hard copy-nya yang kita mau bikin. Oke, cuma itu Anything aja. orang. Iya, jadi anything orang yang semua yang bisa akses apapun itu akan kita usahakan ya untuk dengan pertolongan Tuhan orang semua akan usahakan untuk bisa berikan kepada orang yang benar-benar mau belajar. Ya, oke. Thank you, Li. Oke, thank you semuanya ya. Puji Tuhan ya, kita sudah ya, kita akan lanjutkan juga untuk pertemuan satu kali lagi, pertemuan berikut. Dan seperti yang dibilang tadi juga, biarlah berkat dari pekabaran ini bisa kita terima ya, saudara-saudara. Sudah dikasih semuanya, tinggal pilihan kita untuk menerimanya atau tidak ya. Kita akan tutup kita punya pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Yang bisa bertelut, kita bertelut. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami bisa rasakan pada hari ini, di pagi hari di Indonesia dan sore hari di Amerika, Tuhan. Kami telah mempelajari dan akan terus mempelajari pekabaran malaikat ketiga, di mana akan mempersiapkan kami untuk menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas, di mana Roh-Mu yang akan memimpin kami kemana akan kami pergi, di mana Engkau telah mempersiapkan hati untuk menerima firman-Mu, Tuhan. Tetapi biarlah kami yang mempelajari pelajaran pada hari saat ini benar-benar mau untuk dibuat mau, Tuhan, untuk menerima segala firman ini. Dan bukan hanya sebagai pengetahuan kami dan menjadikan kami tinggi hati, melainkan pekabaran ini akan merubah kehidupan kami, akan membuat kami menjadi semakin rendah hati di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami mau lebih lagi untuk mempelajari setiap firman-Mu, Tuhan. Terutama setiap perkataan apa yang Engkau firmankan dan apa yang Engkau tidak firmankan. Supaya kami tidak tertipu dengan banyak sekali firman-firman yang beredar yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk jaringan Zoom yang baik sehingga kami sudah menerima firman dengan baik pula. Memberkati kami sepanjang hari ini dalam persiapan kami menyambut Sabat.
Biarlah pimpinan dan tuntunan-Mu selalu menjibiakan kami. Biarlah cinta kasih yang berasal daripadamu selalu menjadi bagian dari kami semua. Terpujilah atas segala kebaikan-Mu Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. 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 Thank you, Li. Thank you, bro. Bye all. Terima kasih Kak Lali. Thank you. Bye-bye Thank semuanya. you. Bye. Thank you, Bye. Nang. Kak Bye, bye. Opin.